Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam video kali ini kita akan membuat struktur baja sederhana untuk melihat hasil perhitungan desain yang dilakukan di dalam software Tekla Structural Designer. Jadi sebelum kita mulai, kita bisa lihat di bagian bawah sini setting kita sudah Amerika dan unitnya metrik, jadi kita bisa langsung saja. Kalau belum dalam posisi seperti ini, maka kita bisa melakukan setting menekan tombol setting ya. Ubah aja saja di sini setting setnya di mana. Kalau tidak ada, belum di import saja gitu. Kemudian kita bisa mulai tekan new dan otomatis dia akan memberikan kita dua tab awal, dimana tampilan 3D, tab tampilan 3D dan tab tampilan bagian base ya. Jadi apa yang kita lakukan berikutnya adalah men-setting levelnya. Jadi kita akan buat satu level saja di atas, insert above, dan di sini spacingnya kita buat 4 meter. Dan pilihannya di sini adalah top of steel. Ada 3 pilihan di sini ya: top of foundation, structural slab level, dan top of steel. Jadi dia akan berada di top flanks. Oke, source-nya tidak ada, so kita buat satu saja dan kita tekan OK. Berikutnya adalah kita membuat garis grid ya, rectangular grid. Kita menggunakan ini, nanti saya tunjukkan bagaimana caranya memindahkan atau menggeser garis grid ini. Next, dan kita buat ini sesimpel mungkin, satu saja, dan untuk arah Y juga satu, dan next. Kalau tidak ada perputaran, kita tekan finish. Maka kita akan dapat seperti ini. Ini garis-garis grid. Ini kita masih bisa pindahkan. Jadi ketika kita klik garis grid ini, ada propertinya, dash dot, grid name, numeric. Ini kita bisa geser di sini. Kalau kita klik dan kita klik dan kita bisa geser. Begitu. Kalau kita tekan yang di tengah, titik di tengah ini, kita bisa menggesernya di keseluruhan panjang. Demikian. Dan untuk menentukan supaya tepat, kita tekan F2, maka dia akan masuk ke dalam distance-nya. Kita katakanlah 3 meter gitu, maka dia akan pindah 3 meter. Kita Ctrl Z untuk undo, atau kita bisa tekan ada tombol undo di atas ini, di atas kiri. Oke, baiklah. Kemudian selanjutnya kita sekarang di level base. Kita pasang kolomnya, tiangnya, atau kolomnya top levelnya di lantai 1, base levelnya di base. Karakteristik dia kolom. Kemudian selanjutnya mungkin material ya, grid di sini. Kita bisa lihat gridnya. Ya, secara umumnya untuk mild steel kita bisa pilih A36, atau kalau kita pilih ini sesuai dengan ASTM. Kemudian ukurannya, ini adalah ukuran untuk balok ini. Jadi untuk tiang biasanya ukurannya paling besar 300, yang dimana ukuran kolom itu biasanya D dan BF nya itu hampir sama besar. Kalau lihat di sini, sekarang yang aktif adalah 410 53, D-nya 404 dan BF-nya 178. Jadi hampir lebih dari 3 kali lipatnya ya. Dan biasanya untuk struktur yang simple begini kita bisa pakai yang 250 atau 200 sudah mencukupi. Setelah kita pakai yang 200 saja, 200 kita pilih. Kalau bagian atas ini bisa terlihat BF nya 57, jadi hampir 4 kali lipatnya. Kita pilih yang bagian bawah, atau bagian bawah sekali, ini hampir sama
panjang, maksudnya D atau depth dan breadth-nya hampir sama. Kalau pilih yang lain seperti ini. Ini semua untuk kolom, jenis kolom seperti ini biasanya dipakai untuk kolom. Kemudian sebab kolom dia lebih dominan axial compression, tekan aksial, dibandingkan dengan balok yang lebih dominan menahan bending moment atau ya bending moment ya. Jadi untuk bending moment, semakin besar bending momennya, maka kita perlu balok yang lebih semakin dalam, demikian. Oke, baik, kita select. Kemudian setelah kita ada ukurannya dan kita tentukan jenis grade-nya, bajanya, ada satu lagi kita bisa setting di sini adalah release-nya. Nah, sekarang by default adalah fix. Tapi kita lihat nanti supportnya seperti apa. Kita tinggal pasang di sini atau kita pilih semua, dari kiri ke kanan, maka dia akan ada di sini semua. Kita sudah bisa melihat di struktur 3D nya seperti itu. Kalau lihat dari sini, supportnya ini yang warna hijau ini dia fix di sini, maksudnya ini dia di welding seluruhnya ya. Tapi perletakan di bawah sini masih pin. Kalau lihat di sini pin ya, bending moment di bawah sini di arah sumbu X, maksudnya ya bending moment di sumbu X dan di sumbu Y ini masih free, tidak ditahan. Jadi kalau ingin menggantinya menjadi fix, perletakan atau tumpuan kaku, maka kita jadikan dia fix di sini. Sementara ini kita posisi free ya, maksudnya di sini. Nanti kita lihat bagaimana pengaruhnya terhadap kekakuan struktur atau stabilitas struktur. Oke, kita bergerak ke level 1, tingkat 1 untuk memasang balok. Begitu juga kita lihat di sini, kita di sini fokus di non composite beam ya. Kemudian grade-nya di sini mengikuti apa yang kita tadi set A36. Kemudian di sini section ini terlalu kecil untuk balok, sebab balok kita akan memiliki panjang 6 meter di sini dan 4 meter di sini. Ini kalau 200 mungkin terlalu kecil, kita bisa besarkan. Rasio yang bisa kita pergunakan biasanya untuk initial selection atau pemilihan awal adalah L dibanding 15, demikian. Jadi kalau 6000 dibagi 15 itu sekitar berapa? 400-an ya, 400 ya. Nah, jadi kita pilih seri yang 400 untuk balok. Kita pilih 400-an ya. 410 sini ada, atau 460. Oke. Kita pakai 410 saja. 53. Kita pilih select sini. Kemudian kita pilih oke, kita pilih di sini. Oke, kemudian di sini kita cek, kita lupa tadi cek bagaimana posisi properties untuk rilisnya. Rilis ini penting untuk menentukan bagaimana bending moment di dalam balok ini ditransfer ke kolom atau tidak, begitu. Jadi di sini rilisnya adalah pin. Nah, berarti di ujung-ujung kedua supportnya ini atau di kedua ujungnya ini dia tumpuannya adalah pin, sendi ya. Demikian. Jadi maksudnya tidak ada bending moment ditransfer ke kolom. Kalaupun ada, dia nominal bending moment disebabkan oleh eksentrisitas. Oke, kemudian kita tambahkan balok di sini. Kita pilih balok yang lebih kecil ya. Mungkin ini sebab 400. Kalau 400 dibagi 15 ya sekitar berapa? 2,5-3 lah, begitu ya. Jadi kita bisa pilih ukuran 300, demikian. Ini ID, kemudian kita pilih 360 ya, 44. Oke. Dan kita select dari sini ke sini.
dan dari sini ke sini. Oke, kemudian berikutnya kita pindah ke edit. Edit kita mau tambahkan balok sekunder, balok anak. Kita pilih create infill. Di sini kita tinggal pilih sini, dia langsung otomatis mendeteksi posisinya, berapa banyak jumlah balok anak yang mau kita buat. Kita buat 2 saja, 2, kemudian demikian, 2 ke arah sini. Kemudian saya akan membuat sini 1 ya, ada 1. Nanti mau membedakan, ada bagian bentang yang di restrain atau dia menjadi kaku disebabkan ada balok, dan yang adanya plat lantai, dan ada balok yang bebas ya, tidak ada plat lantai. Sehingga nanti baloknya itu akan kekuatannya itu dipengaruhi oleh akan dipengaruhi oleh lateral torsional buckling gitu. Ini juga kita pilih A36. Kemudian kita pilih balok yang kecil saja, 200 volt. Oke. Ini 1 saja, kita taruh di sini. Oke. Kita sudah ada di sini. Kemudian setelah itu kita kembali ke model dan kita pilih slab on beam ya, slab add to existing, kita mau slab. Ketebalannya, depthnya tidak ada, override depth kita buat 150 lah. Oke, itu saja. Kita klik di sini, maka dia ada balok dua arah. Balok 2 arah. Sini terlihat balok 2 arahnya, atau plat lantai 2 arah. Decomposition 2 way gitu. Oke, kemudian ini sudah lengkap. Kalau kita lihat struktur 3D nya, kita sudah ada tiang, balok, dan lantai. Demikian. Ini memang sengaja kita buat seperti ini supaya nanti di bagian sini baloknya ini akan baloknya kaku ya, maksudnya kaku. Dan di sini baloknya bukan kaku ya, maksudnya tidak ada penahannya. Tapi mungkin lebih baik kita buat mana ya, balok sini saja mungkin ya. Balok ini kita hilangkan. Ini saya mau menunjukkan hasil perhitungannya. Dengan adanya plat lantai ini, maka apa yang terjadi, balok kita ini akan laterally restrain, tidak bergerak ke arah lateral. Tapi kalau seperti ini mungkin oke lah, bolehlah di sini laterally unrestrained di sini, dan sebagian di sini posisinya di sini. Kalau kita klik balok ini, kita lihat posisi restrainnya, release, line compression, tidak ada, kita tidak perlu sini. Deflection, torsion, chamber, instability factor, mana top flanks restrain, continuously restrain, no. Begitu juga ini kita buat unrestrain ya, top flanksnya no, kita harus set demikian.
begitu juga yang ini dan ini. Kita cek nanti apakah dia akan terdetek sebagai restrain sebagian atau tidak dengan adanya bar atau plat lantai ini. Non composite beam, raw steel, dan collection double global, top flanks ini yes. Tapi kita di sini tidak restrain, berarti no, unrestrain. Jadi nanti ada checking untuk unrestrainnya. Demikian. Ini ada sebagian unrestrain. Ada dua segmen. Segmen di sebelah sini dia restrain atau ada pengaku lateral. Di sini tanpa pengaku. Kalau balok ini tentu disebabkan adanya plat lantai ini, posisinya akan top flanksnya akan restrain. Yes di sini. Kita lihat yang ini, kita set seperti apa dia. Kita set dua-dua ini unrestrain ya, atau no di top flanksnya. Top flanks kita pilih no, biar dia detect adanya plat lantai ini. Ada sebagian yang restrain dan unrestrain. Demikian. Oke, baik. Ini kita sudah ada seperti ini. Kita kemudian ke loading, load cases. Kita buang roof dan sebagainya ini. Kita delete saja. Kita delete sini ya. Delete. Kita mau dead load dan live load saja. Kemudian load kombinasi kita generate saja langsung. Jadi kita ada plus ini kita tidak mau. Kita bisa delete yang pertama ini. Biar langsung aja kita menggunakan yang RFID 2 1,2D dan 1,6L. Oke, kemudian loading pembebanan, kita pilih dulu beban mati. Maka di sini kita pilih level supaya semua rata. Maksudnya kalau di composition dia akan ikut hampir sama sih sebenarnya, tapi di composition dia akan sesuai dengan arah atau tipe lantainya, two way atau one way. Kita di sini two way kan. Maka ketika plat lantai kita jenis two way atau one way mau spesifik, kita pilih decomposition. Sekarang sebab hanya ada satu, kita bisa pilih level berapa itunya, berapa kita pilih, buat saja sini katakanlah 3 dan taruh di sini. Kemudian berikutnya live load, kita pilih 2.5, kita taruh di sini. Live load. Dead load kita mau masukkan lagi dead load berupa UDL. UDL di beberapa bagian. Sini kita taruh 1.5 begitu. Kita pilih di sini, taruh di sini. Demikian. Bisa juga kita taruh lagi di sini. Oke. Jadi dead load dan live loadnya hanya ada di lantai. Oke, ini bisa dikatakan sudah hampir selesai. Kita ke analyze. Sebelum ke analyze, kita kembali ke model sebentar dan kita tekan validate. Kalau mau lihat prosesnya, show proses ditekan, biarkan di sini jendelanya, kita tekan validate. Maka dia proses validationnya cepat sebab struktur kita kecil. Dan statusnya di sini terlihat, dia akan pindah ke status validasi. Model geometry oke, meshing oke, decomposition oke, solver dan DIM oke. Nah, kita sudah bisa menuju ke analyze.
dan analyze all static, tekan saja di sini. Beban kita semua gravity. Kalau lihat di sini ada solvernya, ada warning ya. First order linear model ini FE chase down, ini untuk pelak lantai. Ini berarti ada ketidakstabilan seperti yang kita pernah diskusikan. Jadi cara untuk menghilangkan posisi ini, kita lihat di mana posisinya, kita double klik, dia akan tunjukkan nanti di mana di ujung sana. Berarti kita bisa taruh bracing di sebelah sana, arah sana. Demikian. Kita coba, kita kembali ke struktur 3D. Kita juga bisa berpindah ke structural view. Kita klik kanan di tab struktur 3D, solver view ya, maaf, solver view. Jadi bentuknya seperti ini. Kalau mau ke struktur view seperti ini. Oke, ini terlihat di sini beban lantai tadi, deadload tadi mungkin kita dipilih decomposition ya, decomposition, maka dia terbagi seperti itu bebannya. Oke, baik. Kemudian kita beri pengaku ya, kita kembali ke model dan bracing, kita pilih express, kita pindah saja, kita sini dari ini ke sini dan naik ke atas dan enter. Oke, pasang. Kita kembali ke validasi, tekan tombol validate, statusnya oke, model geometri, tinggal lagi solvernya, analyze, kita analyze. Oh, masih ada. Kita coba double klik di mana posisinya mungkin sudah berpindah. Di sini awalnya, sekarang pindah ke sini. Nah, kita perlu juga buat bracing di sini. Demikian. Atau kita bisa ubah posisi, maksudnya kestabilannya. Kita pilih di sini. Sebenarnya kita bisa buat seperti ada dua pilihan ya, dua opsi. Kita kembali ke struktur. Jadi di sini ya posisinya. Jadi apa yang kita bisa lakukan untuk menstabilkan struktur kita selain membuat bracing adalah kita menjadikan balok ini tumpuannya adalah bukan pin tapi fix pin. Tapi resikonya nanti di sini akan terjadi bending moment yang perlu ditransfer ke kolom. Kita coba dulu ya, rilisnya ini kita ke fix, fully fix, dan di sini juga fully fix. Oke, kita coba analyze lagi ya, dan sudah oke. Jadi ada dua cara untuk menyelesaikan masalah instability issue tadi. Pertama dengan bracing, atau kita posisi maksudnya rilisnya ini supaya tidak pin itu maksudnya dia berputar ya di titik tersebut, bending momennya tidak ditahan. Sekarang posisinya bending moment, instability issue tadi itu sudah ditahan oleh balok dan kolom, ditahan oleh kolom, dua kolom ini. Oke, karena semua sudah oke, dan kita lupa tadi kita belum setting semua balok kita ini. Kita tidak mau auto design ya, sebaiknya kita kembali ke model, sini, dan kita ke lantai 1, kita pilih semua ini baloknya ini, pilih semua balok. Sorry, tekan kontrol, pilih yang lain. Demikian. Kita tidak mau di auto design tidak mau. Kita mau tetap pakai pilihan balok yang kita sudah tetapkan. Demikian. Escape, kita kembali ke 3D dan kita analyze kembali.
resultnya semua oke kalau lihat di sini. Dan kita bisa ke bagian desain. Bagian desain, kita desain steel gravity semua di sini, maka semua pas. Not yet design, kaki-kakinya ini utilization statusnya rasionya rendah ya, sebab beban kita rendah, semua pas dengan rasio yang rendah di bawah 0,5, jadi di bawah 50% dipergunakan kekuatannya. Jadi bisa dikatakan boros lah struktur kita ini. Tapi anyway, tujuan kita adalah untuk melihat bagaimana balok ini perhitungannya. Oke, baik, kita ke balok yang tanpa pengaku lateral. Oke, pilih, kemudian check member static. Ini hitung-hitungannya lengkap di sini. Klasifikasi dari baloknya apa, compact. Jadi wet length-nya juga compact, jadi semua ada hitungannya di sini. Kemudian shear-nya, gesernya, dia tertulis di G2, AISC 360 G2, above G2. Rasionya terlalu kecil, 0,009, pas. Kemudian flexural major, kita pilih rasionya pas. Design flexural length untuk F1, F2, F3 dan F4 kita bisa besarkan. Untuk F2 dimana kita lihat di persamaan F27. Kemudian untuk yang lain, limiting and brace length for yielding, lateral torsional buckling modification factor, satu-satu ini dihitung juga, sebab posisinya dia tidak kaku ya. Coba kita lihat, kita bandingkan ya dengan balok yang kaku yang ada pengaku lateral. Balok ini kita right click, kemudian kita check member dan static. Check member static, kita lihat untuk textural measure, kita coba di sini pas. Design textural, di sini non textural strength, di sini tidak ada lateral torsional buckling, sebab memang apa namanya, coba kita lihat torsion di sini, memang tidak ada not required. Torsion check not required. Lateral torsional flanks top not required. Sini tertulisnya lateral torsional buckling untuk flank top tidak perlu. Sebab apa? Sebab dengan adanya balok ini, dengan adanya plat lantai, maka lateral torsional bucklingnya tidak terjadi, atau dia memiliki cukup kekakuan lateral gitu. Kemudian kita coba balok yang ini, right click, mana, check member static, flexural majornya ada, span-nya di sini terlihat yielding satu lateral torsional buckling, dilihat di lateral top kosong ke rasionya pas 2 ke 4. Oh, dia dihitung ya. Untuk 0 ke 2 ini dipecahnya ada beberapa segmen kan, 0 ke 2, 2 ke 4, 4 ke 6, dan lateral torsional buckling dari 0 ke 6 ada juga di sini, lihat semua pas. Torsional buckling ada dihitung, berarti dia tidak di tag. Kita memang perlu ya, dia dianggap tidak ada cukup lateral torsional buckling mungkin. Oke, demikian video kali ini. Kita hanya menunjukkan apa namanya, perhitungannya
detail calculation, sebab di dalam, kalau kita bisa juga melihat perhitungan detailnya, tapi tidak sedetail yang tadi kita tunjukkan. Di sini kita bisa lihat report for member. Report for member ini kita perlu setting member report apa saja. Di sini ada design notes, kita masukkan di sini, bukan hanya design summary, design notes itu oke. Tapi tidak lengkap. Design calculation, sorry. Oke. Ini sudah ada beberapa halaman design notes. Ini tidak terlalu lengkap, saya bisa besarkan. Manager flexural bisa juga dilihat di sini. Bisa dilihat di sini juga, tapi tidak selengkap yang di calculation tadi. Ini hanya 3 saja atau 4 saja: classification, share major, flexural major, dan deflection. Kalau tadi di sini kita bisa dapat keseluruhan laporannya atau perhitungannya, design notesnya, check number, static, semua dapat. Klasifikasinya ada, kemudian share majornya ada, semua ada di sini. Lebih detail, bukan hanya deflection, tadi hanya ada classification, share major, tapi diringkasnya, tidak seperti ini dipecah satu-satu. Oke, demikian.